Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Pak Andi, ketidakpastian itu hanya ada di pemikiran Bapak. Biasanya ketidakpastian itu hanya ada di pemikiran moderator dan ekonom, pengamat ekonomi. Tapi kami swasta selalu berpikir pasti, Pak. Kalau tidak pasti artinya itu bukan pemimpin, bukan CEO, bukan pengusaha, bukan entrepreneur, bukan saudagar. Jadi Indonesia tadi Pak Wija mempresentasikan bahwa kita Indonesia itu selalu dibandingkan dengan negara lain di region kita pun Asia Tenggara ini kita paling datar karena penduduk kita 270 juta, Pak. Jadi otomatis marketnya ya udah kita jualan dalam negeri aja laku gitu, Pak. Jadi itulah optimistisnya bahwa kita mempunyai market yang cukup banyak. Dan sebenarnya ya kalau kasarnya Pak, kita tidak butuh negara lain. Kayak gitu. Dan kalau dikunci tuh di embargo pun kita masih bisa hidup. Karena kita punya masyarakat 270 juta. Kita punya mineral yang sangat banyak. Kita mempunyai laut, which is perikanan yang sangat besar. Kita Sulawesi Selatan adalah pemasok beras yang terbesar di seluruh Indonesia. Jadi itulah optimis yang kita harus punya sebagai pemimpin, sebagai swasta. Dan kita harus punya kalau orang bilang krisis, inilah saatnya bahwa pengusaha berkreasi. Biasanya di setiap krisis itu adalah kenikmatan bagi pengusaha, Pak. Saatnya berkreasi, saatnya shifting, saatnya ya kalau jelek-jeleknya adalah lagi krisis nih, kita tunda dulu ya pembayaran kayak gitu. Itu jelek. Ada alasan. Itu pemikiran jelek, tapi boleh ditanya dengan Bank Mandiri gitu. Nah, di saat krisis itulah kita harus berkreasi. Saya bisa bercerita sedikit Pak Andi tentang Kala Group bahwa kami ini tiba-tiba harus hari ini menjadi bintang, menjadi anak gadis yang sangat dilirik oleh orang. Kami sekarang fokus di green energy, yang tadinya kami dari awal adalah pedagang, trading, dan penjual mobil dealer Toyota. Dan pada satu saat, kalau Bapak masih ingat mungkin di akhir-akhir 90-an, atau di saat pertengahan 90-an kami Kala Group itu menjadi partner daripada Telkom, KSO Telkom untuk membuat jaringan kabel sambungan telepon dari Bali sampai Papua. Jadi kami harus mengerjakan tuh kabel-kabel telepon. Yang harapannya adalah setiap rumah harus punya telepon sambungan. Nah, pada saat di akhir 90-an kami merasa bahwa teknologi begitu kencang. Dan terjadi perubahan dari wire telepon menjadi wireless, yaitu cellular phone masuk. Dan di awal tahun 2000 kita mengambil keputusan bahwa oke, kita berhenti bisnis ini, kita harus harus shifting. Dan pada saat itu memang kita lepas dari krisis, Pak. Pada saat krisis kita harus shifting apa nih? Nah, itulah ide-ide keluar, Pak, pada saat krisis ini. Dapatlah setelah ide keras ini kita mencari sesuatu apa sih yang disrupsinya sangat kecil.
dan bisa bertahan, teknologi bisa bertahan sampai dengan 100 tahun. Jadi kami berpikir keras, dapatlah satu ide bahwa pembangkit listrik tenaga air ini yang bisa sangat bertahan dan sangat durable. Dan Indonesia punya banyak alam yang mendukung itu. Dan teknologi PLTA ini sudah ada sejak 100 tahun yang lalu, tidak berubah, dan kabel listrik tegangan tinggi pun pasti tidak akan berubah sampai 100 tahun lagi. Maksudnya listrik tidak akan wireless, Pak, tegangan tinggi. Bayangkan kalau wireless kita kesetrum di tengah-tengah. Banyak bagi-bagi, Pak. Jadi itulah mulai dari tahun 2002-2003 kita mulai proyek, kita dapatlah yang proyek POSO, sampai sekarang kita sudah membangun sampai dengan 600 megawatt dan di tahun 2 tahun lagi insya Allah kita akan mempunyai 1,2 gigawatt pembangkit listrik tenaga air. Dan itu yang sangat membanggakan karena ini adalah karya bangsa sendiri, karya kita sendiri dan dibiayai oleh Himbara. Dan kebanggaan kami bahwa kami bisa mengatakan bahwa Kala Group adalah salah satu-satunya swasta yang mengembangkan, membuat, mengoperasikan dan memiliki PLTA terbesar di Indonesia. Dan itu hari ini membuat kami agak galau, Pak, karena banyak perusahaan dari luar yang meminang untuk bekerja sama. Jadi disitulah tempat pengusaha. Saya mau memberikan semangat bahwa kita tidak boleh tidak percaya diri. Karena selama ini kita tidak percaya diri, harus mengajak investor dari luar, Pak Andi. Jadi tolong masuk, kita mau investasi, enggak. Yang harusnya adalah, hey, saya punya ini, apa yang bisa kami bantu. Itu saya diskusi semalam dengan Pak Wijak bahwa harusnya kita sebagai bangsa Indonesia harusnya menawarkan apa yang kita punya. Bukan kita meminta orang bahwa tolong kerja di tempat saya. Jadi ada satu quote yang saya baca di Bloomberg tadi pagi bahwa menarik, bahwa katanya gini, build your own dream before someone else hire you to build their dream. Gitu. Jadi bikinlah ini kan mimpi sendiri sebelum orang memperkerjakan kamu, gitu loh, Pak. Jadi itu sedikit semangat daripada saya. Sebagai swasta kita harus tetap semangat, tidak ada ketidakpastian, Pak. Kita harus pasti. Pengusaha adalah satu kepastian. Gitu, Pak, terima kasih.